Apel kader Gerindra yang digelar di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu kemarin menjadi ajang saling puji antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya berkali-kali melemparkan pujian terhadap Jokowi. Prabowo menganggap Jokowi sebagai sosok yang kuat dalam berpolitik. Hal yang sama juga dilakukan Joko Widodo kepada Prabowo. Jokowi menganggap Prabowo adalah orang yang sangat spesial bagi dirinya. Ia bahkan menyebut kader Gerindra sangat beruntung memiliki pemimpin seperti Prabowo. Lantas apa makna puja-puji antara Prabowo dan Jokowi? Apakah itu pertanda semua kebijakan Jokowi akan diteruskan Prabowo secara penuh? Tim TV One mengabarkan. Waduh, ramai juga kemarin ya, saling pujinya ramai. Puja-puji. Kalau kita lihat puja-pujinya, langsung saja ini kita bahas. Sudah hadir di sini ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama Politik UIN. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir Ya. Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Adipati. Oke, langsung saja nih, Prof. Kalau membaca kemarin ya, apa sih itu maksudnya Rapimnas? Nggak cuma sekali bahkan ya, kalau kita melihat lontaran puja dan puji dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi gitu. Ini basa-basi semata untuk menghembuskan kemarin ya, banyak rumor kertakan itu atau bagaimana? Iya, ini bagus pertanyaannya. Menarik ya, saya tidak hanya membaca tapi melihat. Melihat, mendengar, dan membaca. Artinya apa? Sifat manusia itu pada dasarnya memang senang dipuji. Jangan salah. Mau Anda dimaki, nggak mau kan? Enggak. Jadi pasti dipuji, sekecil apapun. Apalagi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Punya sejarah yang lumayan sangat memorable untuk menjelang pemilu ya. Sudah diantarkan pemilu sampai jadi kan gitu. Nah, ini tentu pujian-pujian tadi itu sekaligus untuk menangkal gitu ya. Mengatakan kepada publik bahwa hubungannya sangat akrab, sangat erat gitu kan. Dan itu diyakinkan bahwa saya akan tetap mengawal. Sekarang tapi mengatakannya. Prof. Karena politik itu sangat kontekstual. Dinamis banget. Kalau kepentingan nanti setelah Oktober, bahkan mungkin mulai Januari 2025, bisa jadi lain ini. Seterusnya konteksnya beda, emang masih relevan melanjutkan kan gitu. Jadi kontekstual tadi itu yang saya baca dari politik Indonesia yang sangat dinamis. Dan ini gitu. politik cair sekali. Iya. Nah, mungkin seperti Pak Jokowi dengan nawacitanya yang luar biasa, yang intek dengan apa yang menjadi ideologinya PDI Perjuangan, Pak Bung Karno. Nawacita lulu lantak itu enggak ada. Periode kedua begitu saja kan gitu. Jadi kita nggak bisa. Ya sekarang memang gitu. Politik tuh anget gitu. Pada saatnya anget, pada saatnya dingin. Oke, artinya gitu. kita membaca kemarin puja-puji ini sebagai apa, Prof ya? Untuk menunjukkan apresiasi, apalagi Pak Jokowi mengatakan saya kok sendiri nih, gitu kan? Menjelang Purna Bakti beda banget dengan ketika mau dilantik dan dilantik itu. Jadi sekarang kayak soalnya ditinggal bareng-bareng, dulu diparani bareng-bareng kan gitu. Nah itu untuk memberikan relief pada Pak Jokowi bahwa kita ada dengan Anda. Kan Gerindra menangkap sinyal itu ya. Iya, iya. Oke, Kang Ujang, Anda melihatnya? Ya, saya melihat sesuatu yang begini. Di saat Pak Jokowi akan selesai masa jabatannya, tentu Pak Jokowi butuh sandaran, butuh tempat, butuh lindungan. Busananya yang sudah seperti kader Partai Gerindra Ya, gitu. kita melihat begini, Bang, dalam konteks politik kita, ya saya menambahkan dari beliau saja bahwa ketika dia tidak punya posisi, tidak punya jabatan, itu akan cenderung ditinggalkan. Nah, dalam konteks puja-puji ini saya melihatnya adalah tadi apresiasi, ya penghormatan, lalu juga menunjukkan kedekatan bahwa satu frekuensi tadi tidak ingin ditinggalkan, itu menjadi penting. Tetapi kalau saya ingin bahas lebih lanjut, saya meyakini bahwa dalam konteks puja-puji ini Pak Jokowi juga ingin bahwa ke depannya punya peran, ya punya kontribusi, ya punya kesempatan juga untuk bisa katakanlah mengkonstruksi orkestra kepemimpinan ke depan. Tapi bukan cawe-cawe. Atau kalau saya bahasanya orkestra. Nah, atau menitip posisi-positioning tertentu di pemerintahan Prabowo Gibran. Karena saya sudah ditangkap oleh Pak Prabowo, sudah menteri-menteri dibantah. ya beberapa. Oleh karena itu saya mengatakan ke banyak teman media,
tadi ya 50% kabinetnya kemungkinan akan diisi oleh Pak Sama. Jokowi. Nah, saya bahkan kalau bahasa saya mensinyalir bahwa memprediksi ke depan itu bukan hanya kabinet, tetapi jabatan-jabatan lain yang strategis itu kemungkinan besar adalah orang-orang Pak Jokowi. Di tahun pertama saya meyakini itu. Kenapa hanya tahun pertama? Ya, ke tahun kedua tadi Prof. Yunda Situju meyakini saya bahwa ya Oke. konteksnya adalah ketika mengapresiasi sekarang beda dengan nanti gitu loh. Dengan 20 Oktober juga berbeda. Nah, dalam konteks tahun Semua bisa pertama terjadi itu dalam ya politik. tahun kedua bisa jadi berbeda kalau saya melihatnya seperti itu. Oke. Baik, kita jeda dulu yuk. Kami Masih kembali saat panjang. lagi. Ya, ini banyak sekali ya diskusi yang agak-agak liar pada saat kita tidak komersial. Saya ingin ke Prof lagi. Prof, artinya begini, banyak sekali momentum yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo begitu ya. Ketika di Nasdem pakaiannya mirip warna Nasdem. Ketika di Golkar pakaiannya warna kuning. Terakhir Gerindra udah bukan warna putih lagi. Letak posisi kantongnya juga udah sama gitu ya baratnya. Jadi selain puja-puji, pakaian pun juga ini udah miripnya banget ini. Gabung ke partai atau apa Simbol ini? apa ini, Prof? Nah, gitu loh. Pak Jokowi Minta ditarik kah? Iya. Gitu bisa. Pak Jokowi ini ahli dalam menganalogikan diri dengan katakan di mana dia berada, gitu ya. Kenapa pemilu 2014 contoh ya, betapa ya lepas dari memang dia di ini setting oleh tim sukses, tapi kemahiran kepiawaian Pak Jokowi itu adalah itu ya? menganalogikan diri dengan wong cilik masuk gorong-gorong itu dinikmati sama dia, meskipun itu adalah ada arsiteknya kan gitu ya. Dilakoni yang tidak semua calon bisa seperti itu. Ini lagi kan di penghujung purna baktinya dia ingin menganalogikan tidak ke gorong-gorong lagi, tapi dengan elit kan gitu. Bagaimana elit diyakinkan dengan performan Pak Jokowi gitu ya, bahwa dia menghayati, kalau di Golkar menghayati jadi Golkar, ke Nasdem pujiannya juga luar biasa gitu ya, apalagi dengan Gerindra. Jadi memang ingin menganalogikan diri, lalu dari audiens atau mungkin owner dari partai-partai masing-masing itu merasa dia adalah member of them kan gitu. Saya adalah anggota dia, dia adalah anggota kita gitu. Jadi seperti itu kepiawaian dari Pak Jokowi. Pertanyaan saya kemudian, seberapa lama partai-partai tersebut akan menganggap hal seperti itu? Sayangnya politik itu tidak pernah absolut. Politik itu sangat dinamis, politik itu sangat cair, penuh opsi dan sangat kontekstual. Ada saatnya, kapan orang dipuja-puji, dikultuskan bahkan gitu ya. Kita sudah pernah punya lah ya, bagaimana pemimpin di Indonesia yang dikultuskan luar biasa, endingnya sangat luar biasa juga, tidak happy ending kan gitu. Dan itu sejarah politik mengatakan itu. Sama, nanti Pak Jokowi juga akan mengalami hal yang sama. Gitu juga ya? Kapan berkuasa dielu-elukan, dikultuskan kalau perlu kayak di pemilu kemarin ya, menyongsong Februari 2024. Tapi begitu ke 20 Oktober 2024 juga dia akan menghadapi kesunyian nanti gitu ya. Itu sudah hukum alam, meskipun sudah wanti-wanti ya tadi Kang Ujang mengatakan untuk memastikan bahwa dia tidak nganggur setelah pensiun kan gitu ya, setelah bisa menjadi bagian dari orkestrasi tapi tidak ada yang bisa menjamin gitu. Mau jadi apa seorang sosok seperti Pak SBY saja, apa kesibukannya? Beliau meng-create, menciptakan sendiri kesibukan itu. Termasuk dia ingin membuat bahwa transisi pemerintah ini juga nampak berjalan mulus di akhir kepemimpinan Pak Jokowi? Ya, saya melihat begini. Atau ada lebih dari itu? Ya lebih dari itu ya. Saya melihat tadi ada anasir-anasir belakang layar yang tadi bagaimanapun gini yang saya baca ya. Pak Jokowi tidak siap landing. Tidak siap. Saya baca, saya Kenapa analisa. tidak siap? Bukannya nampak semua? Ya karena banyak persoalan, baik secara hukum, bisnis, secara politik. Secara bisnis ya tentu kita terkait dengan keluarganya mungkin. Secara hukum juga pasti banyak. Secara politik juga ingin punya power kembali, punya kekuasaan. Nah, ini yang membuat hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dianggap ya retak dan sebagainya, sehingga ada puja-puji itu. Tetapi saya melihat begini, ketika apakah ini sekedar tadi membangun sebuah transisi agar mulus, mungkin iya. Tetapi di saat yang sama saya ingin mengatakan tadi simbolik
menggunakan baju gitu ya. Ini kalau bahasa saya itu gini, Yunda. Sampai kantongnya 4. Iya, Itu sampai dia. kantongnya sama. Nggak pernah-pernahnya loh Pak Jokowi Kan kayak ini gini ada loh Bang. istilah dalam saya yang saya baca, saya anak pesantren gitu. Kalau ingin mendekati suatu kaum, Iya. maka menggunakan bahasa kaumnya. Betul. Jadi kalau ingin dekat Bumi dengan berbicara, ya. satu partai itu yang menggunakan simbolik. Seberapa partai lama itu, kaum begitu. tersebut bisa menampung atau menjaga kaum tersebut yang lain itu? Ya, saya sepakat dengan Yunda Prof ya bahwa di politik tidak ada jaminan dan bahkan tidak ada yang gratis, tidak ada yang ikhlas. Tidak ada yang Ya, tidak ada itu. Oleh karena itu kalkulasi politik akan berjalan terus. Termasuk juga tidak yang langgeng. Nah, ya maksudnya. tidak ada yang langgang juga. Bagaimana misalkan dulu Pak Jokowi bersaing dengan Pak Prabowo, lalu ada gitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya tadi tidak ada jaminan di politik bahwa Pak Jokowi akan terjaga, akan aman gitu ya, akan kekuasaannya juga nanti setelah selesai itu juga aman seperti sekarang, walaupun ada Gibran sebagai wakil presiden. Karena kita tahu Pak SBY begitu hebatnya gagahnya 10 tahun, bagaimana partainya akan dikudeta. Nah, sekarang Pak Jokowi katakan akan berlindung kepada siapa? Ya mungkin perlindungan itu akan diberikan oleh kekuasaan berikutnya, tapi apakah terjadi saya tidak tahu begitu. Oke, makna Satu itu ya. menit nih, saya ke Prof Wiwi terakhir mungkin. Seberapa stabilkah gunjang-ganjing politik kita setelah Oktober nanti? Iya, menurut saya model kepemimpinan Pak Prabowo itu akan beda ya. Beliau lebih visioner, tidak hanya memikirkan domestik, tapi bagaimana membawa domestik Indonesia itu ke fora internasional. Lah itu keinginan Pak Prabowo membangun ekonomi, mensejahterakan rakyat, lalu dia bisa mengatakan kepada dunia, ini Indonesia kita bangun seperti ini. Bargaining position dia sebagai seorang pemimpin RI ke depan itu, ini akan dipertaruhkan ketika kemampuannya memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan kebutuhan yang dihadapi Indonesia itu ya, khususnya di bidang ekonomi. Baik. Jadi ini yang membedakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang mungkin lebih domestik gitu ya, tidak lebih ke Oke, internasional. menarik kalau kita melihat nanti bagaimanakah dinamika politik usai Oktober. Ya. Oke, nanti kita undang Terima kembali. kasih, Prof. Wiwi. ya, Terima Kang kasih, Ujang. Kang Ujang Prof. Wiwi, Nurdin. terima kasih banyak.